Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 7, yaitu teks berita bagian 2. Langsung saja kita mulai materinya. Teks berita bagian 2. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi kali ini adalah: pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang kedua, menelaah unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Yang ketiga, menulis teks berita. Mengidentifikasi unsur-unsur berita itu sama dengan struktur teks berita ya anak-anak. Jadi dalam pembelajaran kali ini, kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita, yaitu struktur berita. Kemudian menelaah baik itu dari segi unsur-unsur berita maupun unsur kebahasaan dalam teks berita. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk dapat menuliskan teks berita. Unsur-unsur berita. Berita itu ya terdiri atas berita cetak, digital, dan audiovisual. Sama-sama memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama ada judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Jadi alangkah baiknya jika judul berita itu dapat menarik perhatian pembaca, sehingga pembaca dapat membaca atau tertarik pertama pada judulnya, kemudian pembaca itu ingin lebih mendalami isi dari berita dengan cara membaca berita dari awal hingga akhir. Penulis berita harus benar-benar lihai dalam mengemas judul. Ya. Kemudian yang kedua adalah teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Kata kuncinya adalah pokok. Ya, pokok. Kalau judul berita, kata kuncinya adalah menggambarkan isi pokok. Kalau teras berita, kata kuncinya adalah pokok peristiwa dalam berita. Biasanya dalam bagian ini tergambar yaitu pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan satu lagi adalah berapa. Dalam peristiwa yang terjadi, yang biasa disingkat menjadi adik Simba atau adik Simba B. Teras berita merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Ingat, teras berita kata kuncinya adalah pokok. Unsur yang ketiga yaitu isi berita. Bagian isi berita merupakan bagian uraian. Nah, kata kuncinya adalah uraian. Jelas uraian itu pasti lebih detail, lebih banyak, lebih jelas, lebih panjang lebar. Apa yang diuraikan? Yaitu pokok yang ada di dalam teras berita. Dalam bagian ini penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan, menerangkan, menjelaskan secara detail, menguraikan ya. Itu ada dalam isi berita. Sekarang masuk dalam unsur-unsur kebahasaan teks berita. Pertama anak-anak, ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kata kuncinya tunggal berarti satu klausa saja. Nah, contoh,
Polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Polisi itu adalah subjek. Subjek adalah hal yang dibicarakan dalam kalimat. Kemudian polisinya melakukan apa? Itu yang dinamakan dengan predikat, menjaga. Kemudian apa yang dijaga? Gedung balai kota. Gedung balai kota bisa dijadikan pola kalimat objek atau objek. Kemudian sejak pagi itu adalah keterangan. Kalian bisa menambahkan keterangan waktu. Jadi ini pola kalimatnya lengkap. Ada S, P, O, dan K. Itu namanya satu klausa. Dan jika diakhiri dengan tanda titik, dia bisa dinamakan dengan kalimat. Jadi klausa itu adalah awal mula sebelum terjadinya kalimat. Sebelum ada kalimat itu ada klausa dulu. Klausa itu adalah kumpulan kata yang dia tidak diakhiri tanda titik ya anak-anak. Jadi dia masih bisa dilanjutkan lagi, entah itu menjadi kalimat majemuk, setara maupun bertingkat. Jadi masih bisa dilanjutkan, itu namanya klausa. Tapi jika sudah diakhiri dengan tanda titik dan diawali dengan huruf kapital, itu namanya sudah berubah menjadi kalimat. Jika dia terdiri hanya satu klausa, maka dia dinamakan dengan kalimat tunggal. Tapi kalau dia terdiri lebih dari minimal dua atau lebih, maka dia disebut dengan kalimat majemuk. Dan kalimat majemuk dibagi lagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih ya. Dua klausa atau lebih. Contoh, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Nah, ini anak-anak terdiri atas dua klausa ya. Yang pertama, klausa 1 itu dinamakan dengan induk kalimat. Dan klausa 2 dinamakan dengan anak kalimat. Anak kalimat biasanya ditandai dengan pelekatan konjungsi pada dirinya. Kemudian klausa 1 ditandai dengan dia berdiri sendiri dan dia minimal terdiri atas subjek dan predikat ya, dan dia tidak dilekati dengan konjungsi ya. Jadi per klausa bisa dinamakan klausa jika dia minimal terdiri atas subjek dan predikat, itu sudah bisa dinamakan klausa. Dan dia ingat tidak diakhiri dengan tanda titik ya. Induk kalimat atau yang dinamakan dengan klausa 1, dia bisa berdiri sendiri tanpa anak kalimat. Sebaliknya, klausa 2 atau yang dinamakan dengan anak kalimat, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk kalimat ya. Contohnya ini, ketika presiden datang, ini dinamakan klausa 2 ya anak-anak. Klausa 2 mendahului klausa 1. Mengapa? Karena klausa 2 itu cirinya dia dilekati dengan konjungsi. Itu pasti klausa 2 atau yang dinamakan dengan anak kalimat. Dari ketika hingga datang itu namanya klausa 2. Klausa pertama dari para hingga Bandung, itu klausa yang pertama. Saya ulang, ketika presiden datang itu klausa 2. Para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung, itu namanya klausa 1. Ketika adalah konjungsi, presiden adalah hal yang dibicarakan dalam kalimat adalah subjek. Kemudian yang dilakukan oleh subjek adalah predikat, yaitu datang. Kemudian klausa yang pertama, para polisi adalah hal yang dibicarakan dalam kalimat ya, subjek, maka dia dinamakan subjek. Kemudian para polisi itu melakukan apa? Itu bisa dikatakan predikat, dia sedang berpatroli. Kemudian di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung, karena dia tidak memiliki objek ya, dia langsung merujuk pada keterangan, yaitu keterangan tempat. Maka di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung itu adalah keterangan tempat. Maka ini bisa dinamakan dengan kalimat majemuk ya.
kalimat majemuk. Ketika tanda konjungsinya adalah ketika, dia bisa dinamakan dengan kalimat majemuk bertingkat. Jadi, jika ingin membedakan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat, maka kalian harus hafal dulu konjungsi yang disertakan dalam kalimat majemuk itu. Ketika ini termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat, tapi jika ketika ini diubah menjadi dan, serta, sedangkan, maka dia menjadi setara. Dia disebut dengan kalimat majemuk setara. Seperti itu ya anak-anak. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata penghubung atau yang sering kita sebut dengan konjungsi yang bermakna kronologis. Kronologis itu menyatakan urutan waktu. Seperti kalian bisa menemui kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya. Itu merupakan konjungsi-konjungsi yang menyatakan urutan waktu, yang menjelaskan urutan-urutan kejadian atau peristiwa dalam teks berita. Contoh, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar, kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Jadi kemudian ini adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan dia bisa digunakan dalam teks berita. Sangat bisa digunakan. Karena teks berita itu menjelaskan kronologi anak-anak. Salah satu ciri dari berita itu adalah menjelaskan tentang kronologi sebuah peristiwa. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam teks berita. Seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Contoh, kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Namun, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, atau boleh diganti oleh karena itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Jadi, sebabnya adalah ada kebakaran ya, terjadi kebocoran tabung gas, kemudian polisi masih menyelidiki. Oleh sebab itu, ya, akibatnya laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Jadi ada sebab, kemudian ada akibat. Yang kelima adalah kata ganti yang sering kita sebut dengan pronomina, yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona atau yang menyatakan orang, ya. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk, misalnya ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, atau mereka. Gitu ya anak-anak. Tetapi kalian bukan berarti tidak boleh menggunakan kata ganti orang atau pronomina yang menyatakan orang dalam teks berita. Boleh, tapi dominasi atau dominan teks berita itu menggunakan kata ganti pronomina yang berupa kata tunjuk, yaitu ini, itu, tersebut, atau bisa nya, atau nama orangnya langsung. Maaf, jadi bukan nama orangnya langsung, nama orang langsung itu masuk dalam kata ganti orang. Jadi teks berita dominan menggunakan kata ganti pronomina yang berupa kata tunjuk, yaitu ini, itu, tersebut. Sudah, itu saja. Kemudian contohnya, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Ya, di sini ada kata ganti tunjuk yaitu ini yang merujuk pada peristiwa bencana tanah longsor. Jadi kalian tidak perlu menulis kembali. Misalnya seperti ini. Bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Bencana tanah longsor terjadi akibat hujan deras. Tidak seperti itu. Kalian bisa menggantinya dengan peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Jadi itu lebih efektif, lebih mudah disusun, diartikan, kemudian lebih jelas lagi, tidak melakukan pemborosan kata dalam kalimat, diulang-ulang, ada repetisi di dalamnya, tidak. Jadi hanya cukup untuk menggunakan kata ganti tunjuk. Sekarang
sekarang kita belajar menyelisik berita palsu. Nah, ini banyak sekali anak-anak berita palsu yang beredar di sekitar kita, di kalangan masyarakat. Nah, hati-hati dalam mempercayai, memegang berita ya, dalam konotasinya, dalam memahami isi berita dan mengolahnya ke dalam pikiran kita ya, hati-hati. Sebuah berita selalu berdasarkan pada fakta. Ingat, sebuah berita itu selalu berdasarkan pada fakta. Jika tidak ada fakta, maka dia bisa dinamakan dengan berita palsu atau nama kerennya sekarang adalah hoax. Sebuah berita selalu berdasarkan pada fakta, bersifat objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hati-hati ya, berimbang, lengkap, tepat, akurat, dan harus benar. Namun sayangnya, berita palsu kadang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Di sisi lain, artikel berita kadang dibuat bombastis untuk menarik perhatian pembaca. Jadi anak-anak jangan terpengaruh dengan judul yang bombastis, kemudian judul yang memang sengaja dibuat untuk menarik perhatian pembaca, tapi isinya justru berita yang palsu atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, 5 cara berbaikan dengan sahabat. Wow, nomor 4 bikin baper. Jadi anak-anak, judul itu memang harus menarik ya. Syarat dalam pembuatan judul dalam teks berita itu memang harus menarik. Tetapi jangan membuat berita yang justru menipu orang lain, membuat berita palsu ya, membuat berita yang tidak benar, maka terjadilah fitnah dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam kali ini kalian bisa mengambil hikmah bahwa pembuatan judul itu memang harus menarik. Tetapi dengan satu syarat, isi dari teks berita itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kocak gaya penyanyi mawar melakukan prank kepada asistennya. Pembuatan judul-judul yang seperti ini itu sangat menarik. Tapi hati-hati ya jika di dalamnya justru berita yang tidak benar. Nah, judul berita yang menarik perhatian pembaca umumnya menggunakan kata yang memancing emosi pembaca seperti kocak, seru, seperti yang tadi ya sudah Bu Fitri contohkan di slide sebelumnya, hingga kata seru seperti wow, wah. Judul seperti ini dibuat untuk mencapai target jumlah pengunjung sebuah laman sebanyak mungkin. Karena itu, selain memilih berita yang lengkap dan akurat, tanyakan kepada diri kalian, haruskah saya mengklik berita ini? Apakah artikel ini bermanfaat untuk saya? Nah, jadi jangan terpengaruh dengan judul yang menarik ya anak-anak, tetapi isinya justru tidak benar atau berita palsu. Jadi tanyakan kepada diri kalian, apakah kalian merasa berita itu bermanfaat atau tidak? Seperti itu. Kemudian, rambu-rambu dalam memilih berita. Karena sekarang banyak terjadi berita palsu atau banyak berita yang sengaja diberitakan dengan bohong atau palsu, maka ada rambu-rambu dalam memilih berita. Hal yang harus kalian hindari dalam memilih berita adalah sebagai berikut. Pertama, judulnya provokatif, sensasional, dan menggunakan kata-kata yang memancing emosi. Hati-hati anak-anak, jangan sampai terpengaruh. Kemudian yang kedua, alamat situs yang tidak terverifikasi dan ditulis oleh perseorangan seperti blog pribadi, ya, bukan blog resmi. Misalnya dari sebuah lembaga, misalnya dari sebuah organisasi misalnya ya. Jadi dia hanya blog pribadi yang dia membuat berita itu hanya dari pendapatnya sendiri. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, informasi yang hanya berasal dari satu sumber, pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Ingat, ini berarti perseorangan ya anak-anak, jadi kita harus mencari tahu kebenarannya dulu, apakah berita itu benar atau salah. Yang keempat, opini, yaitu pendapat atau kesan dari penulis berita yang cenderung subjektif atau memihak pada salah satu orang, fokus kepada salah satu orang atau satu masalah. Yang kelima, percaya pada foto dan video dalam berita. Jangan
Jadi terkadang foto dan video dalam berita itu dibuat semenarik mungkin atau diedit, sengaja diedit untuk menarik perhatian pembaca pada berita palsu yang sengaja dibuat oleh penulis atau pengarang. Yang keenam, berdiam diri atau spontan menyebar berita. Jangan. Ketika kita mendapat berita dari seseorang dan kita diminta untuk berbagi, maka kita harus selidiki dulu apakah berita itu benar atau salah. Sekarang adalah hal yang harus kalian lakukan dalam memilih berita. Pertama, cari referensi berita serupa dari situs online resmi, lalu bandingkan. Maka kalian harus pintar-pintar untuk memilih berita yang mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Jadi cari referensi sebanyak mungkin di website atau situs online yang resmi. Yang kedua, cermati alamat URL situs. Ya, pastikan situs tersebut sudah terverifikasi sebagai situs resmi. Yang ketiga, periksa sumber berita dan keberimbangan berita dari beberapa narasumber agar mendapat gambaran yang utuh, jangan setengah-setengah. Yang keempat, melihat fakta, peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Kemudian, cek keaslian foto dan video, salah satunya dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. Kalian tinggal meletakkan drag and drop gambar di mesin pencarian Google Image yang akan menyajikan gambar-gambar serupa untuk bisa kita bandingkan. Yang keenam, berpartisipasilah dalam grup diskusi anti hoax. Dalam grup ini, kalian dapat menanyakan kebenaran suatu berita sekaligus melihat klarifikasi yang diberikan oleh orang lain tentang benar tidaknya berita tersebut. Nah, sekarang sampailah kita dalam menulis berita. Ada beberapa langkah yang anak-anak yang memang kita harus ikuti dalam menulis teks berita yang baik dan benar. Langkah-langkah menyusun dan menulis berita sebagai berikut. Yang pertama, jelas kita harus mencari sumber beritanya dulu. Ya. Teks berita berangkat dari sebuah peristiwa. Ingat anak-anak, tidak ada berita yang tidak ada peristiwanya. Dilihat dari definisi teks berita saja, teks berita itu adalah sebuah informasi dari sebuah peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Maka teks berita wajar jika berangkat dari sebuah peristiwa. Bersiaplah pasang mata dan telinga kalian untuk mencari informasi yang memiliki nilai berita atau sumber berita di sekitar kalian. Jadi kalian bisa melihat sekitar kalian kira-kira mana ya yang cocok atau dinilai bisa dijadikan teks berita yang baik dan menarik. Sumber berita dapat berupa sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa, tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu, dan literatur. Jadi teks berita itu bisa didapat dari sebuah peristiwa, dari sebuah lembaga atau organisasi, bisa tokoh yang mengalami peristiwa itu bisa kalian wawancarai untuk kalian jadikan teks berita. Kemudian tokoh yang terkait, orang-orang di sekitarnya yang ada hubungannya dengan teks berita yang akan kalian tulis, dan kumpulkan beberapa literatur yang valid untuk mendukung teks berita yang akan kalian tulis. Ketika selesai mencari sumber berita, maka kalian akan mengumpulkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dalam teks berita. Untuk menggali fakta atau data seputar sumber berita tersebut, gunakan pertanyaan adik Simba atau adik Simba B. Bu Fitri tambahi B karena beberapa berita memang memerlukan kata tanya berapa. Jadi adik Simba B, Bu Fitri tambah menjadi Jadi dari adik Simba, Bu Fitri tambah menjadi adik Simba B, ya. Kemudian susun daftar pertanyaan untuk memudahkan pekerjaan kalian. Kalian bisa memulai dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya, kalian bisa susun dulu pertanyaannya. Dan pertanyaan ini anak-anak boleh digunakan lebih dari satu.
Misalnya apanya 2 kali ya, kemudian bagaimananya 3 kali, dan seterusnya. Asalkan adik Simbabe ini masuk dalam daftar pertanyaan yang akan kalian tanya kepada narasumber atau sumber berita ya. Kemudian susun daftar pertanyaan untuk memudahkan pekerjaan kalian. Berikut contoh penggalian fakta seputar peristiwa kebakaran laboratorium kimia. Nah, ini ya anak-anak contohnya. Kalian bisa membuat seperti ini. Apa yang terjadi? Siapa yang menjadi korban atau siapa pelaku? Bisa ya lebih dari satu. Kemudian bagaimana keadaannya, kapan kebakaran terjadi, mengapa kebakaran bisa terjadi, bagaimana suasana saat itu, dan seterusnya. Kalian bisa menambah satu kata tanya menjadi lebih dari satu. Kemudian setelah mengumpulkan fakta dengan menyusun daftar pertanyaan, yang ketiga kalian mulai menulis rancangan berita. Berdasarkan isinya, teras berita mengandung 7 unsur penting yang biasa dirumuskan dalam formula jurnalistik, yaitu adik Simbabe. Formula ini juga yang menjadi inti pemberitaan. Kemudian kalian juga telah memiliki daftar pertanyaan dan jawabannya. Sekarang kalian akan menyusun jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah berita. Perhatikan caranya berikut ini. Nah, kalian bisa mulai merancang jawaban. Jadi apa yang terjadi? Kalian beri space, kalian bisa memberikan tempat ya untuk menerima jawaban dari narasumber atau sumber berita yang bisa kalian tulis setelah pertanyaan kalian atau pertanyaan yang sudah kalian susun. Atau jika dirasa jawaban dari narasumber itu terlalu panjang, kalian bisa ya dibantu untuk menggunakan tape recorder, handphone ya untuk merekam suara narasumber atau sumber berita. Jadi apa yang terjadi? Jelaskan pelaku utama atau orang-orang yang terlibat. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya merancang, sifatnya yang menjelaskan panjang lebar, itu membutuhkan jawaban yang panjang ya anak-anak. Jawaban yang panjang ini misalkan jelaskan, berilah alasan bagaimana terjadinya ya. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang khusus digunakan untuk menulis rancangan berita. Nah, rancangan berita ini butuh, jika kalian menggunakan tulis, butuh tempat, butuh ruang misalnya kalian rekam untuk kalian olah nantinya rancangan ini menjadi sebuah berita yang baik dan benar menurut bahasa kalian, tapi tidak keluar dari inti berita yang sedang kalian tulis. Itu adalah menulis rancangan berita. Jadi kalian membuat formula, membuat kalimat, membuat kata-kata yang memang bisa kalian olah menjadi sebuah teks berita yang baik, benar, tepat, akurat ya, yang tidak keluar dari inti berita, yang tidak menimbulkan berita hoaks. Itu namanya menulis rancangan berita. Kemudian menyunting berita ya. Menyunting itu artinya merevisi atau memperbaiki berita yang sudah kalian tulis. Kalian bisa membaca lagi apakah kalimat kalian sudah bisa mudah dipahami ya, mudah untuk dicerna. Kemudian tanda bacanya bagaimana, ejaan yang kalian gunakan, kalimat efektif yang kalian gunakan, apakah masih menimbulkan keambiguan ya, menimbulkan kebiasaan, maka kalian perlu membaca ulang teks berita yang sudah kalian tulis untuk ya, tujuannya untuk kalian sunting, kalian revisi, dan kalian perbaiki teks berita itu dengan benar. Baca kembali berita yang telah kalian tulis, cermati kembali penulisan huruf kapital, serta penggunaan tanda koma dan tanda titik. Isi kolom di bawah ini untuk memastikan keakuratan teks berita kalian. Jadi kolom ini hanya untuk memastikan ya anak-anak, tabel ini hanya untuk memastikan, membantu kalian memastikan menyunting berita dengan baik dan benar. Pertama, berita sudah berdasarkan fakta. Berdasar pada peristiwa, pendapat, atau pernyataan sumber berita. Apakah berita kalian sudah menggambarkan itu?
sudah berdasarkan fakta, sudah berdasar pada peristiwa, pendapat, atau pernyataan sebuah berita? Jika sudah, maka kalian boleh mencentang di bagian kolom yang ada di sebelah kanan. Ya, nah ini ya anak-anak. Kemudian yang kedua, apakah berita kalian sudah objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak kalian bumbui, tidak ditambahi, atau bahkan menyimpang? Jika sudah, maka beri tanda centang pada kolom sebelah kanan. Yang ketiga, berimbang, artinya adil antara sumber berita yang satu dengan sumber berita yang lain, tidak mengadu domba. Jadi pasti ketika ada berita yang booming, ketika ada berita yang sedang hits atau viral pada saat sekarang, maka yang membuat berita itu dipastikan tidak hanya kalian. Mungkin ada beberapa orang lain yang justru sama membuat berita dengan topik yang sama dengan berita yang kalian tulis. Maka berita itu harus berimbang, tidak saling mengadu domba, bahkan terjadi pertengkaran antara pembuat berita yang satu dengan pembuat berita yang lain. Jadi kalau kalian sudah berimbang, maka beri centang pada kolom yang paling kanan. Kemudian yang keempat, berita itu harus lengkap, yaitu mencakup jawaban dari pertanyaan adik Simba B. Jadi jangan sampai lewat ya anak-anak pertanyaan apa hingga berapa. Jadi adik Simba B ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi jangan sampai dilewatkan satu pertanyaan pun. Kalau sudah memenuhi adik Simba B, maka kalian boleh mencentang di kolom bagian sebelah kanan. Kemudian yang kelima, berita itu harus tepat, akurat, dan benar tanpa kesalahan. Seminimal mungkin kesalahan itu terjadi. Kalau sudah, kalian boleh mencentang di kolom bagian kanan. Nah, yang terakhir anak-anak, setelah beritanya sudah kalian revisi dengan baik, maka kalian boleh merumuskan judul. Judul berita merupakan bagian yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Judul berita disusun sebagai ringkasan fakta-fakta penting dalam berita. Judul berita hanya berisi kata kunci yang mengungkapkan ide pokok berita. Jadi judul itu ada hubungannya dengan pokok berita ya anak-anak. Jadi judul, ketika kita membaca judul, ketika orang lain membaca judul yang kita buat dalam teks berita, maka pastikan orang itu bisa mengerti bahwa judul itu telah menggambarkan isi dari berita atau pokok berita yang sedang kalian tulis. Kemudian pastikan juga mereka tertarik untuk membaca berita yang kita tulis. Berikut adalah beberapa alternatif judul dari contoh sumber berita kebakaran di laboratorium kimia. Lagi, kebakaran terjadi di laboratorium kimia. Nah, menarik ya. Kalian pasti tertarik untuk membaca isi berita itu. Kemudian yang kedua, mencegah kebakaran di laboratorium kimia. Kira-kira bagaimana ya caranya mencegah kebakaran di laboratorium kimia? Kemudian yang ketiga, kebakaran akibat kelalaian siswa. Wah, ini patut untuk dibaca. Kira-kira bentuk kelalaian siswanya seperti apa ya? Nah, maka kita perlu keterampilan khusus memang untuk menulis judul dalam teks berita. Jadi harus menarik, unik, dan menarik perhatian pembaca agar mereka mau membaca isi berita kita dari awal hingga akhir. Seperti itu ya anak-anak, langkah-langkah menulis teks berita dengan baik dan benar. Catatan, dengan menulis teks berita sederhana saja ya anak-anak, kalian telah berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, ya, urut, ya, terstruktur, dan efektif secara tertulis. Maka ketika dewasa, lambat laun, ketika kalian menyampaikan informasi kepada orang lain, baik itu secara tertulis maupun lisan, kalian sudah belajar bahwa menyampaikan informasi itu harus urut loh, harus terstruktur dan efektif supaya orang lain paham dengan isi informasi yang kita sampaikan. Begitu ya anak-anak? Terima kasih. Selamat belajar teks berita dengan baik dan benar. Demikian materi teks berita bagian 2 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Untuk melihat materi pada bagian pertama, kalian bisa melihat pada video sebelum ini ya anak-anak.
Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri. Semoga materi yang Bu Fitri sampaikan dapat bermanfaat. Sekian Bu Fitri akhiri, selamat belajar, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.